suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia, kita memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan toleran. Namun, kebinekaan itu juga membawa tantangan tersendiri yang harus kita hadapi bersama-sama dengan bijaksana. Praktik-praktik intoleransi masih sering terjadi di satuan pendidikan. Tidak jarang kita temui murid dan guru menjadi korban intoleransi, termarginalkan, bukan kelompok dominan, sehingga perlu adanya intervensi pada murid dan guru agar lebih resilient terhadap kondisi-kondisi yang menjadi hambatan dalam belajar. Nah, dalam rangka konteks mereka belajar, kebinekaan harus menjadi fondasi yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap guru dan murid mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Ini berarti apa, Bapak Ibu? Kita harus mampu merangkul perbedaan, mengedepankan dialog-dialog, dan menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang aman dan nyaman bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, webinar hari ini akan mengupas berbagai strategi dan praktik baik dalam merawat kebinekaan di lingkungan pendidikan kita. Kita akan belajar dari para guru yang telah menjalani pelatihan fasilitator kebinekaan, berdiskusi dengan sesama rekan guru, dan bersama-sama mencari solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada. Kami berharap bahwa melalui webinar ini kita semua dapat terinspirasi dan termotivasi untuk terus berkontribusi dalam menciptakan dunia pendidikan lebih baik dan lebih inklusif. Nanti Teman-teman yang menghidupkan mic untuk mematikan terlebih dahulu. Ini ya, Ibu Umi Marfuah. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, acara ini terselenggara kerja barengan komunitas Bhinneka Itu Kita, komunitas guru belajar Nusantara Mojokerto, yang didukung oleh Pusat Penguatan Karakter Kemdikbudristek yang memberikan pembekalan bagi narasumber dan Balik Creative Education yang memfasilitasi rekrutmen fasilitator baik sampai terselenggaranya acara hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini. Kita buka dengan bacaan basmalah dengan penuh semangat dan antusias. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah bersama-sama mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu hadirin secara khidmat menirukan lagu Indonesia Raya dengan mengambil sikap duduk sempurna.
Mohon maaf, belum terdengar ya Bapak Ibu ya. Bentar. Bentar Bapak Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tempat negaraku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu rakyatku semua, jiwanya bangunlah untuk Indonesia. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah khidmat mengikuti atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya agar webinar ini bisa berjalan dengan lancar, maka mohon izin saya akan membacakan keteraturan dalam kegiatan webinar kali ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan webinar ini mohon mematikan mikrofon saat narasumber presentasi. Yang kedua, apabila tidak ada kendala menghidupkan kamera. Yang ketiga, menggunakan fitur raise hand untuk bertanya atau menanggapi. Yang keempat, mengikuti webinar sampai selesai. Yang kelima, mengisi presensi yang akan dibagikan pada akhir sesi. Pengisian presensi, Bapak Ibu, sesi 1 ini dibatasi sampai hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan sertifikat kepesertaan akan diberikan kepada peserta yang melanjutkan ke sesi 2 pada esok hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi itu Bapak Ibu untuk keteraturan pada webinar kali ini.
Semua itu adalah untuk upaya kami agar webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, saatnya kita akan mendengarkan berbagi praktik baik dan wawasan dari ibu-ibu. Nah, sekarang pada sesi ini ibu-ibu semua nih, Bapak Ibu, di mana untuk sesi 1 ada 5 narasumber dan Bapak Ibu peserta webinar, apabila ada pertanyaan silahkan dicatat terlebih dahulu dan disampaikan saat sesi tanya jawab di akhir presentasi. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, akan saya perkenalkan terlebih dahulu siapa saja narasumber yang hadir pada hari ini, yaitu ada Bu Putri Indah Anggraini dari guru SMPN 2 Pungging. Saya menyapa terlebih dahulu Bu Putri. Halo, Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Bu Putri? Baik. Oke, baik. Sudah siap ya Bu untuk berbagi hari ini ya? Salam siap. Oh, siap. Oke. Narasumber kedua kita hari ini, beliau adalah seorang guru, juga seorang penggiat literasi, dan sekolahnya ada di daerah ujung, daerah atas ujung, tapi semangatnya beliau luar biasa. Saya panggilkan ke depan layar ya Bu, Ibu Dwi Yani, guru SDN Trawas 1. Assalamualaikum Bu Dwi Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Terima kasih telah diizinkan bergabung dengan guru-guru hebat hari ini. Iya Bu, sama-sama. Gimana Bu? Sudah siap ya Bu Yani untuk berbagi? Siap Ibu, insya Allah semoga lancar hari ini. Oke, Bapak Ibu akan saya panggilkan terlebih dahulu narasumber ketiga kita. Ibu Haning Melia Putri Pratama. Beliau adalah guru SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Assalamualaikum Bu Haning. Waalaikumsalam Bu Halo. Umi. Oke. Sudah siap ya Bu untuk berbagi Bu Haning? Siap. Siap, terima kasih. Baik, narasumber keempat sekarang ada Ibu Rini Trisno Wulantantri. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Soko. Assalamualaikum Bu Rini. Halo Bu Rini, Assalamualaikum. Halo, sudah bisa dengar Bu Umi? Sudah Bu, sudah. Oke. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Selamat siang untuk seluruh rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya di webinar kali ini. Matur nuwun sedoyo. Sama-sama Bu. Oke, nanti kita tunggu ya Bu ya praktik baiknya atau wawasan yang mau diberikan oleh Bu Rini. Kemudian untuk narasumber yang kelima kita adalah Ibu Zulaikha, yaitu Ibu Guru dari SDN Ngerowo 1. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bu Zul. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bu Zul, gimana hari ini kabarnya Bu? Luar biasa Ibu, sehat, semangat tentunya. Sehat ya. Oke, baik Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, kelima narasumber sudah siap untuk berbagi praktik baik, sudah siap membagikan wawasannya dan tentu akan memberikan insight yang luar biasa bagi Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Baik, untuk kesempatan pertama kita akan memanggilkan narasumber kembali di atas layar gitu ya. Ibu Putri Indah Anggraini, Ibu Guru dari SMPN 2 Pungging yang nantinya akan memberikan kepada kita bagaimana sih merawat kebinekaan itu, bagaimana sih wawasan kebinekaan global iklim sekolah yang aman dan damai seperti itu. Baik, silakan Bu Putri Indah Anggraini untuk tampil di layar. Sudah bisa dengar suara saya, Ibu? Aman Bu, sudah. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KGBN Mojokerto karena saya dengan Bu Haning diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi pada kegiatan kali ini karena memang kami ingin menyebarkan betapa positifnya
adanya kombel di sekolah. Baiklah, mohon izin untuk seluruh rekan sekalian, saya akan berbagi apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Perkenalkan dulu, saya Ibu Rini Tresna Wulantantri, saya mengajar di SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Sampun terlihat Ibu? Ya, Bu. Sampun nggih. Nah, kalau tadi Bu Haning kan menyampaikan materi persiapannya bagaimana nih. Nah, kalau ini saya lebih ke arah bagaimana kalau kita sudah membentuk tim, kalau kita sudah sudah ada kombel, apa yang harus kita lakukan di dalam kombel itu, seperti itu. Lalu kombel ini pusatnya kepada apa? Nah, itu yang akan saya sedikit bagi di kegiatan siang hari ini. Dalam keadaan yang saya yakin teman-teman cukup semangat, cukup ceria untuk bisa menambah ilmu baru. Baiklah, yang saya bahas adalah tentang komunitas belajar atau kombel dalam sekolah. Tujuan akhirnya adalah memahami pentingnya peran kombel dalam sekolah sebagai dukungan implementasi kurikulum merdeka. Kombel sendiri tadi sudah disampaikan bahwasannya sekumpulan PTK di sini bukan penelitian tindakan kelas ya Bapak Ibu, yang dulu merupakan momok kita kalau seandainya kita mau naik pangkat gitu, beban terberat itu adalah PTK. Tapi di sini PTK-nya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang menjadi salah satu hal yang cukup cukup baru bagi saya pada saat saya mengikuti pelatihan upgrade kombel di Surabaya 2 minggu yang lalu. Oke. Di sini dulu saya berpikir bahwasannya kombel ya hanya dengan guru gitu loh. Tapi ternyata setelah saya mengikuti di Hotel Morazen itu ternyata kombel adalah kegiatan kolaborasi kita dengan guru dan juga TU. Tidak hanya TU ya, tapi seluruh tenaga kependidikan. Nah, sangat luas sekali. Nah, di dalam kombel, jika kita sudah punya kombel, kita harus memegang 3 ide besar. Nah, nanti akan saya sampaikan ide besarnya itu apa saja. Selain ide besar, itu adalah dasar kita. Dasar kita untuk mengembangkan kombel itu 3 ide besar. Nah, untuk mengelola kombel, kita menggunakan 5 dimensi. Nanti akan terbahas dengan jelas. Baiklah, nah sebelum kita ke 3 ide besar, kemudian bagaimana cara menjalankan kombel, ada pembagian kombel. Di sekolah saya secara pribadi, 3 kombel ini sudah ada, yaitu kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, dan kombel daring. Kalau kombel dalam sekolah, kita itu ada kegiatan di setiap hari Jumat. Bisa kita ambil awal ataupun akhir, tergantung dari kondisi. Oke. Selain itu, di dalam kombel antar sekolah, di sekolah saya, itu sudah ada kombel intern, maksudnya itu sesama mapel. Dari sesama mapel, kita serumpun. Jadi misalkan saya kimia, maka saya punya MGMPS kimia. Dari MGMPS kimia itu terkadang terutama untuk kurikulum merdeka, mohon maaf, itu kan untuk terutama yang ngajar kelas 10, kita butuh sekali kombel untuk serumpun IPA. Karena nilainya yang keluar itu kan cuma 1 Bapak Ibu. Nilainya itu hanya nilai IPA, nilai eksak 1. Padahal di situ ada nilai kimia, ada nilai fisika, ada nilai biologi yang bercampur jadi 1. Maka dari itu saya mengembangkan sekali untuk kombel intern ini. Nah, kombel antar sekolah, seluruh warga SMA Negeri 1 Suko masuk anggota MGMP yang merupakan wadah resmi untuk kita berkolaborasi dengan seluruh guru yang berada di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Nah, ini alhamdulillah kombel saya kimia nanti akan berkolaborasi dengan kombel dari Bu Haning. Juga kita ada kegiatan PKM dari UNESA sekitaran awal Juli ya Bu Haning ya. Semoga lancar. Oke, baiklah, kombel yang terakhir yaitu kombel daring. Nah, kebetulan kami juga sudah mendaftarkan kombel kami di PMN juga. Tapi mungkin untuk anggotanya lebih banyak kombel yang ditangani oleh Bu Umi ini tentunya ya, karena sudah sangat solid ya kalau Bu Umi ini. Nah, berikut saya sampaikan sedikit perbedaan, tapi saya hanya mengulas yang umum-umum saja karena saya nanti lebih fokus ke arah berbagi praktik apa yang sudah saya lakukan di kombel intern sekolah saya.
Untuk kombel sekolah ya tadi anggotanya ya pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah masing-masing. Kalau antar sekolah ya dari satu mapel dari beberapa sekolah itu bergabung menjadi MGMP. Kebetulan saya juga mendapatkan amanah untuk bisa membersamai teman-teman saya di kimia di Kabupaten Mojokerto, dan juga kemarin diminta untuk membantu juga di MGMP Jatim kimia juga. Tapi nggak itu kalau yang Jatim karena mungkin luas ya, jadi kita ketemunya ya daring-daring seperti ini. Kemudian untuk kombel daringnya ya salah satu contohnya ini KGBN ini yang cukup solid. Saya tahu KGBN ini sudah lama, sudah sangat lama. Saya mengenal sekali Bu Umi, sepak terjangnya bagaimana itu saya tahu sekali dari awal IKM, peluncuran IKM dulu seperti apa itu waktu masih COVID itu, tapi sangat eksis ya. Kemudian untuk karakteristiknya ya, kalau namanya sekolah yang intern sekolah ya, kita untuk mengembangkan dari sekolah apa yang menjadi tujuan utama sekolah itu menjadi fokusnya. Tapi semuanya itu berbasis kepada siswa ya. Contoh-contoh juga sudah saya berikan di situ. Nah, ini ide besarnya. Dari seluruh ide besar ini, monggo kita sekarang mencermati ide-ide besar ini Bapak Ibu. Pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudidayakan kolaborasi, tanggung jawab secara kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Nah, dari ketiga ide besar ini kalau kita rangkum, intinya kan hanya di murid. Kalau selama ini saya jujur, kalau di MGMPS itu biasanya kita fokusnya menyusun perangkat ya. Perangkat itu kita bagi, ibu ini ngerjakan kelas 10, ibu ini, bapak ini berkolaborasi dengan ini ngerjakan kelas 11, seperti itu. Nah, kemudian kadang perangkat itu belum sampai kita melakukan evaluasi, sudah tahun ajaran baru lagi, seperti itu. Jadi saya sendiri merasa belum bisa masih harus banyak belajar lagi nih untuk hal tersebut. Tapi untuk yang di sekolah, nah mungkin karena intensitas ketemunya saya dengan teman-teman MGMPS itu lumayan tinggi, ya nggak lumayan tinggi, hampir 5 hari kerja ya ketemu sama teman-teman itu. Jadinya ide besar ini benar-benar saya bisa menyalurkan dengan sangat maksimal ya di MGMPS sekolah saya nih. Jadi mulai dari pertama itu ngerumpi-ngerumpi aja, misalkan kalau materinya reaksi kimia nanti enaknya gimana ya Bu Rini ya, biar anak-anak gak bosen, seperti itu. Jadi terus akhirnya ngerumpi, anak ini nakalnya seperti ini, oh anak ini suka julid sama temannya. Akhirnya membicarakan siswa, fokusnya ke siswa gitu, seperti itu. Jadi ngobrol-ngobrol ringan tapi akhirnya bermuara kepada siswa. Yang berikutnya, nah ide besar yang pertama tadi fokus pada pembelajaran itu melingkupi 4 hal apa yang diharapkan murid pelajari. Nah, kalau ini kadang saya sering melakukan kegiatan refleksi. Nah, salah satunya nanti akan saya tampilkan di sini. Kemudian dari refleksi ini saya bisa tahu, oh ternyata anak-anak saya itu senang sama pelajaran saya. Oh ternyata setelah saya berkicau 2 minggu, jawaban mereka nggak nyambung Bu, ngantuk Bu, disuruh ngafalkan Bu Rini tabel sistem periodik Bu, nggak nyambung blas Bu Rini saya. Itu tulisan mereka yang jujur karena nggak ada namanya gitu Bapak Ibu. Jadi mereka jujur. Itu membuat saya kadang ya Allah, ternyata ya saya belum bisa membuat mereka menyukai materi saya dengan baik. Akhirnya saya berusaha mencari solusi yang lainnya. Tapi kalau diajak praktek, nanti kita lihat hasil anak-anak saya kalau diajak praktek seperti apa. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut. Hal ini biasanya ya kita dapatkan dari refleksi atau kegiatan awal diagnostik. Ya, sebelum materi pembelajaran saya mulai, biasanya saya melakukan asesmen diagnostik dulu, baik secara psikologinya maupun secara kemampuan kognitifnya. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi ternyata datanya nanti itu sangat membantu sekali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon jika ada murid yang tidak belajar? Ya pasti emosi, kalau saya emosi ya. Tapi ya namanya murid, sekali lagi kadang saya mengingat gimana selama 6 bulan pendidikan guru penggerak mendorong saya merubah dari banyaklah mindset yang berubah setelah pendidikan guru penggerak.
bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan. Saya sekarang berusaha untuk kalau saya mohon maaf nih, saya sering melihat statusnya Bu Umi. Bu Umi tuh sering mengajak muridnya untuk praktek ya. Nah, itu mendorong saya. Saya juga berusaha agar saya sering praktek gitu. Tapi nggak terbatas sekali. Yang kedua, ide besarnya membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Ya, kolaborasi itu nikmat sekali teman-teman. Kita bisa meringankan pekerjaan kita bisa mengetahui kekurangan kita, kelebihan kita, itu kelebihan dari kolaborasi. Kolaborasi memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab semua BPK. Itu betul. Tapi di lapangan tidak semua mau berkolaborasi ataupun secara terbuka. Tapi kalau kita pepet terus, dia pasti mau berkolaborasi dengan kita. Yang ketiga, kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling bergantung sama yang lainnya. Ya pasti, karena dengan kolaborasi kita akan tahu kelebihan kekurangan kita akan bisa saling menutupi kekurangan, saling dengan kelebihan orang lain, kelebihan kita bisa menutupi kekurangan orang lain yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran. Jadi fokus dari kombel yang sudah ada di sekolah itu kembali lagi adalah murid. Hasilnya mereka harus maksimal. Kalau saya bilang paham materi, kita seluruh guru saya yakin berusaha agar muridnya paham. Tapi kadang mohon maaf, kemampuan anak seperti tadi, anak itu punya kemampuan masing-masing, punya bakat dan minat masing-masing. Kalau dulu saya sempat stres, anak ini nggak suka kimia, saya stres Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin dia nggak suka kimia, tapi nanti dia mungkin akan menjadi seorang ahli gambar, arsitektur yang hebat. Kan butuh kimia atau Bapak Ibu. Ya saya mencoba memahami. Jadi saya sekarang itu arahnya lebih ke arah mendampingi. Yang memang cinta dengan saya dampingi, yang nggak cinta tetap saya dampingi Bapak Ibu, karena itu adalah tugas saya. Yang pertama, nah ini sudah saya lakukan untuk kegiatan ini. Refleksi awal, kemudian saya merencanakan, saya praktekkan dan saya evaluasi. Nanti di akhir akan saya coba bagi. Dalam menjalankan kombel di sekolah, saya belum secara maksimal saya juga sama-sama belajar, karena belajar itu setiap saat, setiap waktu dan dengan siapa saja tanpa membatasi diri, seperti itu. Nah, dari semua 5 ini, yang pertama nilai dan visi bersama harus punya satu yang sama, tujuannya adalah ke siswa. Kalau nggak sama, misalkan aku nggak seneng mulang aku udah di guru kepaksa ya susah, nggak sehati itu namanya. Kalau nggak sehati nggak bisa jalan Bapak Ibu. Seperti saya sama Bu Haning sehati, mau PKM bingung Bapak Ibu, permintaannya 60 guru kimia, pusing saya sama Bu Haning. Kemudian yang kedua, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Yang ketiga, berbakti praktik baik. Nah, ini secara tidak sadar kadang kita tuh kan cerita. Jadi cerita, oh aku tadi tuh pakai STAD, oh tadi saya pakai think pen together. Ternyata anak-anak seneng, nggak ngantuk jam terakhir. Anak-anak seneng, tapi gurunya yang cuapek kalau sudah pakai metode-metode seperti itu. Kemudian yang keempat, kondisi yang mendukung hubungan dan struktur. Intinya itu harus harus sinkron semuanya. Kalau nggak sinkron nggak bisa jalan. Kemudian kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Nah ini kunci utamanya adalah leadership. Kunci utamanya adalah kepala sekolah. Saya alhamdulillah dapat dukungan penuh ya di sini. Kegiatan MGMP juga izin juga gampang. Kemudian di MGMP sekolah juga difasilitasi kalau misalkan ada, Pak ini kita mau hasil MGMPS kami ingin membantu anak-anak untuk belajar tentang pipet filler gitu. Oh iya nanti dianggarkan di BOS gitu ya. Itu alhamdulillah dapat dukungan penuh untuk di sekolah saya. Nah, dari seluruh yang saya sampaikan tadi, bahwasannya satu, jadikan data hasil belajar murid sebagai acuan pendidik dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Jadi kalau saya misalkan habis ulangan gitu saya tahu hasilnya anak jelek, itu saya yang bodoh atau apa. Saya tanya itu langsung ke guru yang satunya. Kebetulan untuk kadang ada satu materi yang ulangannya sama, meskipun kami gurunya beda. Itu ternyata hasilnya ya sama-sama
sama misalkan sama-sama hancurnya gitu. Tapi habis itu kita evaluasi, oh berarti besok kita pakai ini ya gitu. Data-data itu masih tetap kami pegang. Yang kedua, fokus utama topik yang didiskusikan pada Kombel itu adalah murid dan murid. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah saya salah satu apa yang sudah saya lakukan. Jadi ceritanya ini bermula dari hasil raport pendidikan SMA Negeri 1 Suko tahun 2023, yaitu ini saya kasih warna merah, yaitu turunnya angka literasi sebesar 2,33%. Cukup tinggi ini. Dari sini akhirnya sekolah melakukan uraian RKT. Waktu itu kita dipandu sama Bapak Sofan, pengawas kami. Kami melakukan bedah raport pendidikan itu kami bedah. Nah, dari sini akhirnya untuk kemampuan literasi, refleksinya bla 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 ini panjang sekali ya. Saya fokusnya itu di metode pembelajaran, kemudian refleksi dan atas praktek mengajar. Dari sini, dari data ini rencananya Pak Sofan coba ikut belajar di PMM seperti itu. Coba yang kolaborasi atau apa itu tidak ditulis jelas, tapi memang kita diminta untuk saling berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dari hasil ini akhirnya saya berkolaborasi dengan teman saya, terutama yang kelas 10 dan kelas 11. Waktu itu saya mencoba menyusun modul ajar sebagai berikut. Yang saya angkat, mohon maaf, izin saya ganti itu lagi nggih. Ganti tampilan lagi. Saya dengan teman saya mencoba untuk membuat modul ajar. Ini saya hanya berbagi nggih teman-teman. Nah, ini real modul ajar buatan kami. Nah, tadi kan literasi yang rendah. Akhirnya saya berusaha untuk membawa materi persamaan reaksi kimia itu saya bawa dengan metode percobaan. Nah, kok bisa dari percobaan arahnya ke literasi? Nah, percobaan itu anak-anak kan melakukan sendiri. Nah, ada satu tahap. Nah, ini dari mulai tahap inti dulu. Waktu itu saya kolaborasi dengan teman-teman MGMPS. Mbak, bagaimana kalau saya tuh kadang manggilnya Mbak bukan gue, agak sedikit ya. Mungkin untuk mengakrabkan saja. Bagaimana kalau anak-anak kita ajak praktek? Sesudah praktek, biarkan kita kasih soal, biarkan mereka melakukan literasi digital. Karena memang untuk bahan-bahan praktek yang saya pilih itu tidak ada di buku ajar mereka. Contohnya, saya meraksikan antara H2O2 KMNO4. Kemudian kan menghasilkan asap kalau mereka dicampur. Lalu asap itu ternyata bisa menyalakan lagi api yang sudah mati pada kayu. Nah, kira-kira ada apa di situ? Kok bisa api yang sudah mati bisa hidup lagi? Nah, saya mendorong anak-anak untuk melakukan literasi digital. Literasi saya bebaskan mereka untuk menggunakan, terserah kamu pakai GPT, kamu pakai apa, terserah. Yang penting sampean bisa menjawab. Nah, ini saya tuangkan di sini. Saya ganti lagi, Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke yang ini. Nah, dari kegiatan yang ada di dalam lab kimia itu, saya melakukan refleksi. Refleksinya saya bagi dua. Refleksi yang terkait penguasaan materi itu hasilnya saya tanya jawab langsung, ada juga yang saya kasih lembaran. Variatif, lucu, ada yang saking gupue. H2O2 ditambah KMNO4 hasilnya apa? O2 itu kan duanya di bawah, saking gupenya untuk kancane kayak apa jadi O2-nya di atas. Tapi banyak juga. Intinya kalau mereka literasi digital sendiri itu malah lebih bagus. Tapi kan anak juga macam-macam ya. Nah, ini hasil saya melakukan GIFOM juga, tapi lebih ke arah perasaan mereka. Jadi gitu. Ini materi kimia yang terbesar itu bilangan oksidasi, tapi karena bilangan oksidasi lebih ke arah numerasi, akhirnya saya memilih yang ini, penyetaraan reaksi kimia seperti itu. Karena ini, nah akhirnya saya melakukan pertanyaan, bagaimana perasaan kalian saat melakukan praktikum kimia pada materi persamaan reaksi kimia yang dilanjutkan dengan kegiatan literasi. Ya ini jawabannya anak-anak, saya tidak mengedit, saya tidak apa. Ada satu jawaban yang membuat saya cukup senang gitu loh. Seru,
sehingga setelah praktikum dan mengerjakan tugas dan literasi digital lebih mudah. Ternyata mereka itu penasaran. Itu tadi gasnya kok apa ya bisa sampai api yang sudah mati tiba-tiba nyala gitu. Dia mencari tahu karena dia penasaran, kan dia mengalaminya sendiri. Sebetulnya ada videonya, cuma tadi saya tidak sempat untuk foto atau mengapa. Nah, ini malah uraiannya lebih panjang kali lebar. Saya juga heran ya. Dia menyatakan bahwasanya ini posisinya kunci utamanya itu ada di tabel sistem periodik seperti itu. Nah, ini dari hasilnya anak-anak. Jadi dari seluruh apa yang sudah saya sampaikan ini tadi, teman-teman, di kombel saya dasar saya untuk nggak muluk-muluk saya itu fokus di intern, di kimia saya sendiri. Dari kimia itu kadang saya merangkul ke mapel yang lain. Contoh, kadang saya merangkul mapel yang lain itu pada saat membimbing anak-anak, kan fokusnya itu harus ke siswa ya. Siswa saya bilang, ibu saya mau ikut lomba LKTI gitu. Saya secara pribadi, kalau materi LKTI-nya itu berhubungan dengan kimia, oke, enggak apa-apa. Tapi saya tetap butuh bantuan teman. Misalkan materinya nyaut tentang biologi, ya saya narik aja guru biologi. Saya komunikasi sama beliaunya. Kemudian seperti itu. Lalu kalau misalkan untuk presentasi, anak-anak lolos misalkan semifinal, kan dipanggil sama universitasnya untuk presentasi. Nah, ya saya nyari guru yang biasanya menangani soal presentasi, biasanya presentasi orangnya yang saya pilih yang sudah berpengalaman. Nah, di sini ada teman saya gitu ya. Ya saya ngajak dia untuk mempersiapkan anak-anak presentasi, bagaimana mengawali presentasi LKTI dengan baik, seperti itu. Nah, itu mulai deh saya lintas, berarti kan sudah kombel dalam sekolah ya, tidak hanya MGMPS kimia saja, seperti itu. Jadi kembali lagi berpusat kepada siswa, itu yang saya lakukan dengan tetap berpegang pada ide besar. Ada data pokok yang saya gunakan. Salah satu data pokok yang saya gunakan ya ini tadi, yaitu raport pendidikan gitu. Kadang juga saya menggunakan daftar nilainya elek-elek itu gimana, harus dirubah gini ya, itu juga seperti itu saya lakukan. Itu tadi apa yang sudah saya lakukan di kombel kami dengan segala kekurangannya, semoga bisa sedikit memberikan tambahan teman-teman semuanya, karena saya yakin dengan guru, dengan kombel yang berpusat kepada siswa, dengan kombel yang berfokus kepada siswa, maka kita akan menjadi guru-guru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka tidak akan lagi ada bullying, tidak akan lagi ada lingkungan yang tidak kondusif. Keberaneka-ragaman akan menjadi sesuatu yang indah. Itu kita yakin, karena kuncinya suatu pendidikan adalah di guru. Kalau gurunya bisa berpusat kepada siswa, maka kita akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Itu yang saya rasakan, dan saya yakin kita semuanya adalah di siang hari ini ada guru-guru yang hebat. Terima kasih Ibu Umi, itu tadi sedikit materi yang bisa saya bagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ini paket komplit nih Bu Rini, praktik baik sekaligus ngasih wawasan, juga ngasih insight ya ke teman-teman di sini bagaimana sih mengelola kombel. Jadi saya jadi ingat Bu, di komunitas guru belajar itu ada yang namanya Pasar Guru Belajar. Nah, Pasar Guru Belajar itu menjual, salah satunya ada yang namanya guru promotor. Jadi guru promotor itu selain dia punya karir protean, dia juga memberikan kontribusi ke komunitas itu untuk memberikan kontribusi supaya komunitas itu tetap berjalan secara operasional. Nah, sebentar. Saya ingat betul ada produk dari komunitas guru belajar, ada semacam goodie bag gitu ya, ada tas gitu. Itu bunyinya gini Bu Rini. Kombel bukan tempat gibah gitu ya. Jadi kira-kiranya ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rini bahwa sekarang obrolan guru itu seputar murid dan murid seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau boleh saya highlight dari apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi, bahwasanya komunitas belajar atau kombel itu merupakan suatu wadah kolaborasi kelompok pendidik dan tenaga kependidikan.
bukan hanya guru tapi juga seluruh warga sekolah yang harus berlandaskan serta mengutamakan atau fokus pada pemenuhan kebutuhan murid, murid, dan murid. Begitu ya, Bu Dini ya? Betul Bu Umi, betul sekali. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bu Rini. Kita Sama-sama ke Ibu. narasumber berikutnya terlebih dahulu. Saya panggil Ibu Zulaika. Nah, eh, support system kalau saya melihat itu ada beberapa bagian Bu. Yang pertama, support system yang utama itu adalah dari pimpinan, dari kepala sekolah. Ya gimana nggak akan ada semangatnya gitu ya kalau kalau nggak ada dukungan dari kepala sekolah. Kemudian rekan, kalau rekan dalam satu kombel ini tidak bisa kita ajak untuk bekerja sama, ya memang terasa garing. Saya secara pribadi kebetulan saya lumayan lumayan ngototan orang, bukan ngotot dalam arti saya kasar, enggak, tapi saya itu selalu mengajak, ayolah, ayo diomong loh, itu ya opo, maksudnya biar materi kimia ini nggak semenakutkan yang mereka kira gitu loh. Karena notabene ya Bu, anak-anak itu taunya kimia kan bahan peledak, racun, seperti itu. Nah saya itu selalu ngajak, saya jawil terus, yang satu tingkat ngajar dengan saya itu, saya ajak dia bikin alat-alat peraga sederhana, motong-motong gitu, itu juga butuh proses, tapi saya ajak terus, ayo nanti biar kelasnya rame, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih semangat kita sebagai penggeraknya itu harus ada, dan jangan pantang menyerah, karena kalau kita pantang menyerah, bagaimana kombel itu bisa berjalan? Tentunya support system yang paling mendukung kita ya pasti kepala sekolah. Tapi kalau saya pikir sih kepala sekolah adalah faktor eksternal, internal adalah dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Karena anak itu murid itu adalah, kita nggak akan ada tanpa murid. Jadi murid adalah fokus utama. Ya mereka adalah saya kadang sampai gini, kalau ada yang tidak bisa fokus kepada murid itu salah gitu loh. Kita ada ya karena murid, menurut saya seperti itu. Nah saya lumayan getol orangnya, kalau teman saya sekali nggak mau ya saya pepet terus aja Bu Umi, terus nanti juga akhirnya mungkin daripada saya pepet dia ngikut saya mungkin ya, seperti itu. Kalau saya seperti itu, intinya saya pengen yang terbaik, saya ingin menjadi guru yang terus belajar dan belajar demi murid-murid saya. Begitu Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Rini, lebih mencerahkan lagi ya atas apa yang disampaikan oleh Bu Rini. Dan mohon izin nih, sebetulnya waktunya sudah agak lewat. Ini saya share link presensinya di kolom chat ya Bapak Ibu. Tanya kepada Bu Rini, pemateri keempat mengenai kombel di antara ketiga kombel yang Ibu sampaikan tadi, yakni kombel intern, kombel antar sekolah, dan kombel daring, manakah yang paling bisa langsung menyentuh pada pemenuhan kebutuhan murid? Monggo Bu Rini. Ya terima kasih. Mohon maaf bisa terdengar. Masih di mute Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mencoba untuk memberikan penjelasan sesuai dengan kemampuan saya dan segala keterbatasan saya. Menurut saya sentuhan yang paling cepat untuk memenuhi kebutuhan murid ya kombel intern sekolah nih. Tapi di dalam intern itu kalau di sini sendiri masih kami bagi lagi menjadi kombel mapel seperti itu, lalu kombel serumpun. Nah, baru semuanya nanti akan bermuara kepada kombel intern sekolah yang fokusnya adalah pada murid. Karena tadi saya sempat sedikit melakukan evaluasi. Kadang juga kalau mau jujur untuk kegiatan awal itu yang di luar pembelajaran teman-teman. Jadi di luar materi. Oh kalau materi ini biasanya kan saya rundingan seperti itu ya. Materi ini biar menarik, biar anak-anak fokus ke kimia itu bagaimana. Nggak, itu kadang kita membicarakan tentang sikap anak. Awalnya kita itu bicara
si A kalau di pelajarannya Bu Rini seperti apa, si B seperti apa. Nah, awal dari situ akhirnya kita bermuara pada anak ini ditanganinya dengan cara apa, berdasarkan informasi dari teman-teman. Ternyata kalau kita marahi, dia malah semakin menjadi-jadi. Ternyata kalau kita ajak, kita mencoba menerapkan segitiga restitusi, tentunya dengan segala kendala yang ada nih, karena segitiga restitusi itu kalau pernah saya menerapkan beberapa kali itu dibutuhkan waktu yang lama. Kemudian penggiringan anak untuk bisa menemukan solusi atas kesalahan yang dia buat itu juga membutuhkan proses. Nah, kadang dari obrolan-obrolan simple itu tentang tingkah laku anak, kekurangannya, kelebihan anak ini, potensi anak ini, bakat minat anak ini, itu terjadi dari rumpun. Kalau di tempat kami itu adalah rumpun serumpun. Jadi kalau IPA gitu loh Bu Umi. Jadi saya sering ngobrolnya dengan guru biologi, fisika. Kalau di kimia dia pinter. Bagaimana kalau di IPA-nya? Maaf di fisikanya. Fisika tidak terlalu, tapi biologinya bagus. Nah, dari sini nanti kadang data itu akan bisa kita jadikan masukan untuk proses peminatan. Jadi menurut saya yang paling cepat bisa tahu kebutuhan murid kita nih, murid yang kita hadapi sehari-hari itu yang intern. Tapi mungkin untuk belajar agar dapat kompetensi yang lebih baik lagi, saya juga tetap mengembangkan diri ikut di kombel-kombel yang lainnya dengan tujuan kombel-kombel daring, kombel yang antar sekolah itu sangat membantu saya dengan meningkatkan kompetensi. Demikian yang bisa saya bagi. Matur nuwun. Sampun Bu Umi. Mungkin dari Bu Haning bisa menambahkan. Silakan Bu Haning, barangkali ada menambahkan atau memberikan penguatan sehingga Bu Ria Puspita lebih mantep gitu ya menerima umpan balik dari narasumber. Silakan Bu. Oke, saya hanya menambahkan, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi juga saya sepakat. Jadi intinya masing-masing kombel ini tujuan utama atau muaranya adalah ke murid. Kalau kita berbicara murid, yang paling terasa yang terdekat dengan kita, yaitu kombel yang ada di internal sekolah. Nah, kalau kombel di internal sekolah ini kuat, kita selalu berkolaborasi, mengidentifikasi permasalahan, kemudian menemukan solusi, membenahi dengan refleksi, kita bisa berbagi, ibaratnya begitu, berbagi mulai dari lingkup yang sederhana dulu melalui MGMP, yang serumpun, misal tadi yang disampaikan oleh Bu Rini, kalau kita di kimia, berarti kita serumpun kimia, kita sama-sama saling berbagi. Kalau kimianya nanti antar sekolah ini sudah kuat, kita bisa berbagi lagi di rumpun yang lain, di IPA dan yang lainnya. Hingga seperti ini yang diselenggarakan oleh Bu Umi ini saya yakin salah satu dari bagian dari komunitas belajar yang kita saat ini kita lakukan secara daring. Jadi intinya komunitas belajar itu kita mulai dari hal yang terdekat dengan kita mulai dari hal yang paling kecil dulu, kita bicarakan temuan-temuan, fakta-fakta yang terdekat di kita, terutama terkait tentang murid. Kemudian kita sama-sama kolaborasi. Yang utama adalah kita sebagai guru harus bisa punya pikiran yang terbuka dan jujur untuk menemukan solusi. Jadi kalau ada POV atau pandangan yang lain seperti ini, kita masih bisa ngerem. Oh iya, seperti ini. Jadi kita tidak terlalu istilahnya memaksakan kehendak seperti ini harus dituruti dan sebagainya begitu. Enggak. Jadi kalau ditulis kembali di situ mana yang paling menyentuh, semuanya menyentuh, tetapi kita mulai dari yang terdekat dengan diri, yang terdekat dengan kita di satuan pendidikan kita terdahulu. Kalau penjelasan kombel internal, kombel antar sekolah, kombel daring itu hanya sekedar fasilitas pelebaran atau perluasan dari proses pembentukan komunitas belajar itu. Tapi semuanya muaranya ya kita mulai dari diri kita, dari lingkungan sekolah kita. Seperti itu Bu Rini, Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Haning penguatannya.